Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda kelas 8. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran pada mata pelajaran Al-Quran Hadis. Nah, sebelumnya Ananda masih ingat kan dengan Ibu? Ibu adalah guru muda Al-Quran Hadis. Nama Ibu Suryani Putri, boleh Ananda panggil Ibu Putri. Ibu adalah mahasiswa PPL dari Ibu Yusneti. Nah, Ananda, pada kesempatan kali ini kita masuk kepada materi bab 3. Sebelumnya kan kita telah melaksanakan ulangan harian bab 2. Nah, sedikit Ibu mengulas tentang materi pembelajaran yang lalu, yaitu berkaitan dengan infak dan sedekah. Nah, pada pertemuan yang lalu kita telah mempelajari bagaimana pengertian infak, pengertian sedekah, dan cara berinfak dan bersedekah dengan ikhlas. Nah, juga kita telah membahas dalilnya, yaitu ada Quran Surah Al-Fajr, ada Quran Surah Al-Baqarah juga. Nah, Ibu harap Ananda dapat memahami materi tersebut dan jangan melupakan materi tersebut, karena meskipun kita telah berlalu mempelajarinya, tapi juga terus sering diulas dan juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena Ananda kan telah tahu bagaimana cara berinfak dan bersedekah tersebut dan apa perbedaannya. Nah, sekarang Ananda, kita masuk kepada materi bab 3, yaitu berkaitan dengan kukuatkan iman melalui beramal soleh. Nah, di sini dengan mempelajari ini, kita Ibu harapkan Ananda dapat mengetahui bagaimana cara menguatkan iman kita seorang hamba dengan cara beramal soleh. Mungkin bisa jadi salah satunya dengan cara kita berinfak, bersedekah, dan lain sebagainya. Nah, dengan mempelajari materi hari ini, Ibu harapkan Ananda dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Ananda, yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu berkaitan dengan keutamaan berinfak di jalan Allah. Yang mana tujuan kita mempelajari ini agar Ananda dapat mengetahui apa saja hadis yang berkaitan dengan keutamaan berinfak di jalan Allah ini, dan juga apa terjemahan dari hadis tersebut dan isi kandungannya. Serta Ananda dapat juga mengetahui apa sebenarnya keutamaan berinfak tersebut. Nah, Ananda langsung saja masuk kepada materi kita pada hari ini. Yang pertama akan Ibu bahas hadis pertama dulu, karena kita pada pertemuan hari ini akan membahas dua buah hadis. Hadis pertama Ibu bacakan, silahkan Ananda simak dan lihat juga boleh di LKS pada halaman 40. Nah, hadis pertama berbunyi, An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafan wa yaqulu akharu Allahumma a'ti mumsikan talafan. Muttafaqun alaih. Nah, itu hadis pertama Ananda. Adapun hadis kedua itu berbunyi, An Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala al-yadul ulya Baiklah Ananda, maaf sedikit terganggu tadi ya karena bunyi kereta api. Ibu ulangi lagi membaca hadis keduanya. Hadis kedua berbunyi, An Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala al-yadul ulya khairun minal yadis sufla wabda' biman ta'ulu wa khairus sadaqati an dhahri ghinan wa man yasta'fif yu'ifahullah wa man yastagni yughnihillah. Rawahul Bukhari. Nah, Nanda, sekarang masuk kepada terjemahan hadis. Tadi pada hadis pertama telah Ibu bacakan hadisnya kan? Sekarang terjemahannya. Terjemahnya yaitu dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah para hamba berada di pagi hari kecuali di dalamnya terdapat dua malaikat yang turun. Salah satunya berdoa,
Ya Allah, berikanlah kepada orang yang berinfak ganti atau dari apa yang ia infakkan. Sementara itu, yang lain berkata, Ya Allah, berikanlah kepada orang yang menahan hartanya kebinasaan dari hartanya tersebut. Hadis riwayat Baihaqi. Adapun arti dari hadis kedua tadi yaitu dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah dan mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu. Dan sebaik-baik sedekah adalah yang dikeluarkan dari orang yang tidak membutuhkannya. Barang siapa yang menjaga kehormatan dirinya, maka Allah akan menjaganya. Dan barang siapa yang merasa cukup, maka Allah akan memberikan kecukupan kepadanya. Nah, di sini Ananda, sebelumnya yang hadis riwayat Baihaqi ini salah ya, ini hadis riwayat Bukhari sebenarnya. Itu bisa Ananda lihat di LKS pada halaman 40. Adapun selanjutnya isi kandungan atau yang terkandung dalam hadis pertama tadi. Nah, di sini hadis pertama kan membicarakan tentang infak. Infak itu merupakan salah satu amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sehingga memiliki banyak sekali keutamaan Ananda yang perlu kita ketahui dan dapat kita rasakan sendiri maupun orang lain. Nah, orang yang berinfak di jalan Allah tentu mendapatkan keuntungan yang besar, baik itu di dunia maupun di akhirat. Infak ini sebagai amalan yang disunahkan oleh Rasulullah untuk dikerjakan, yang memiliki banyak sekali keutamaan seperti yang Bu sampaikan sebelumnya tadi. Salah satunya adalah orang yang berinfak akan didoakan oleh para malaikat, seperti isi dari hadis 1 tadi. Nah, malaikat Ananda yang selalu taat pada perintah Allah dan tidak pernah bermaksiat, doa dari para malaikat tersebut adalah doa yang mustajab, benar-benar mudah dijabah dan dikabulkan oleh Allah. Nah, pada hadis pertama tadi dijelaskan bahwa orang yang didoakan malaikat yaitu mereka yang senantiasa ikhlas berinfak di pagi hari. Rasulullah mengabarkan bahwa terdapat malaikat yang senantiasa berdoa setiap hari kepada orang yang berinfak agar diberikan ganti oleh Allah, seperti isi dari hadis tadi. Yakni ganti tersebut ganti yang lebih besar dari apa yang ia infakkan, dan juga malaikat juga mendoakan kepada orang yang kikir atau enggan memberikan infak, yaitu dengan cara mendoakan agar azab Allah menimpa orang tersebut. Jadi pada dasarnya Ananda, pada pagi hari jika kita berinfak tersebut, maka malaikat akan senantiasa mendoakan kita. Jika melihat kita sedang berinfakkan dengan ikhlas mengharapkan ridho Allah, maka malaikat mendoakan, meminta kepada Allah agar diganti infak kita tersebut dengan yang lebih besar lagi. Tapi jika kita enggan berinfak, padahal kita mempunyai uang yang banyak, maka itu malaikat juga akan mendoakan agar ada azab ditimpakan kepada orang yang kikir tersebut. Nah, selanjutnya Ananda berkaitan dengan hadis kedua tadi. Nah, pada hadis kedua ini dijelaskan mengenai tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Artinya, orang yang memberikan infak itu lebih baik daripada orang yang menerima. Tapi bukan berarti orang yang menerima itu tidak boleh menerima pemberian orang lain. Jika kita diberi, maka terima dengan baik. Tapi jika kita ada suatu kelebihan harta, maka kita sebaiknya memberi kepada orang yang berhak menerimanya. Nah, di sini Ananda, hadis ini juga menjelaskan jika saat ingin memberikan sesuatu, hendaknya kita memulai dan memprioritaskan atau mengutamakan kepada orang yang menjadi tanggungannya, yakni orang yang wajib kita nafkahi, misalnya kepada keluarga kita. Itu lebih utama kita berikan daripada orang orang di luar sana seperti orang miskin dan lain sebagainya. Jadi kita utamakan terlebih dahulu orang yang menjadi tanggungan kita, kerabat kita, keluarga kita dan lain sebagainya. Nah, Nada, itulah isi kandungan dari hadis pertama dan hadis kedua tadi, yaitu berkaitan dengan infak dan sedekah. Nah, di sini Ananda kita masuk kepada poin ketiga, yaitu keutamaan berinfak. Di sini telah Ibu rangkum keutamaan berinfak yaitu ada 4. Yang pertama, menjadikan hati lapang dan tenang. Nah, Ananda, perlu kita ketahui, berinfak itu dapat membuat hati menjadi tenang. Kita merasa bahwa harta yang dimiliki adalah titipan dari Allah,
sehingga tidak ada khawatir harusnya akan habis dari harta tersebut. Kita percaya bahwa harta yang digunakan untuk sedekah tidak akan pernah habis dan akan diganti oleh Allah, seperti yang terkandung dalam hadis pertama tadi, yang malaikat meminta agar diganti yang kita infakkan tersebut dengan yang lebih baik lagi. Nah, salah satunya Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 261. Boleh Anda lihat di Al-Quran. Yang artinya, ini telah kita pelajari ya sebelumnya. Artinya, perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti orang-orang yang menabur sebutir biji atau benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkainya ada 100 biji. Nah, Allah melimpahkan pahala bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Adapun Ananda, keutamaan berinfak yang kedua yaitu menjadi salah satu bukti keimanan seorang hamba. Nah, berinfak dan bersedekah ini adalah bukti dari iman yang dimiliki oleh seorang muslim. Makin kuat tingkat keimanan seorang hamba, bertambah besar pula kecintaannya untuk bersedekah karena ia ingin membuktikan kepada Allah akan kesungguhan hatinya. Di sini Allah juga berfirman dalam Quran surah Ali Imran ayat 133 sampai 134. Boleh Anda lihat di Al-Quran ya. Nah, keutamaan yang ketiga yaitu amalan yang pahalanya berlipat ganda. Nah, di sini orang yang bersedekah di jalan Allah akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari apa yang ia sedekahkan. Seperti Allah berfirman dalam Quran surah Al-Hadid ayat 18. Nah, yang terakhir Ananda, keutamaan dari berinfak ini yaitu berinfak dan bersedekah ini dapat menaungi seorang hamba di hari kiamat kelak. Nah, Rasulullah menceritakan tentang 7 jenis manusia yang mendapat naungan di hari kiamat kelak, yaitu ketika itu tidak ada lagi naungan selain dari Allah. Nah, salah satu kategori manusia yang mendapatkannya adalah seorang yang bersedekah dengan tangan kanannya dan ia menyembunyikan tangan kirinya. Ini ibaratnya dia bersedekah tapi orang tidak tahu. Jadi dia bersedekah dengan ikhlas dan dengan diam-diam. Ia hanya mengharapkan ridho dari Allah, bukan mengharapkan pujian dari orang lain. Nah, Nanda, mungkin sekian berkaitan dengan materi kita pada hari ini, yaitu membahas tentang hadis keutamaan berinfak di jalan Allah. Nah, jika Ananda ada pertanyaan berkaitan dengan materi ini, boleh Ananda tanyakan kepada Ibu atau Ibu Yusneti. Ibu akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.